Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insiders, kembali lagi di channel Gadget Insight. Nah, di video kali ini admin akan mengupdate informasi terbaru tentang 7 HP rilisan terbaru edisi bulan Maret 2020 versi Gadget Insight. Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung aja, inilah informasinya. Number 1. Nah, yang pertama kita awali dari seri Realme 6 Pro. Varian tertinggi dari seri 6 ini menjadi salah satu HP andalan Realme terbaru setelah di pertengahan tahun 2019 Realme 5 Pro dirilis. Kini gantian seri 6 yang menggantikan sebagai penerusnya. HP ini sendiri rencananya akan dirilis pada 24 Maret di Indonesia. Nah, terus apa sih kelebihannya? Dari sektor performa dapur pacunya, kali ini Realme mengupgrade dengan menambahkan chipset terbaru Snapdragon 720G. Nah, untuk segi fotografinya, kali ini Realme lagi-lagi mengupgrade dengan mengusung paduan 4 kamera yang beresolusi 64 MP main kamera. Nah, rencananya ponsel ini akan dibanderol di Indonesia dengan harga 3-4 jutaan aja. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video rekomendasi di atas ini. Number 2. Nah, urutan kedua ditempati oleh Vivo V19. Nah, setelah sebelumnya Vivo V17 dirilis tahun lalu, kini pabrikan asal Korea ini baru aja merilis smartphone andalan dari seri V, yakni V19. V19 memiliki beberapa perubahan yang sangat mencolok, diantaranya dari segi tampilan. Untuk layarnya, kini Vivo mempercayakan pada bentuk layar punch hole yang memiliki ukuran punch hole terkecil di dunia saat ini, yaitu sebesar 2,96 mm. Nah, untuk segi performa dapur pacunya, Vivo masih mempercayakan pada chipset jadul Snapdragon 675 yang udah cukup buat gaming dan aktivitas sehari-hari. Nah, di bagian kamera, Vivo membenamkan konfigurasi quad kamera yang berbentuk persegi panjang dengan resolusi 48 MP main kamera. Nah, untuk harganya sendiri, Vivo mematok harga 4,9 juta buat varian tertingginya, yakni varian RAM 8GB per 256GB internal storage. Number 3. Nah, di urutan ketiga ada ponsel varian teranyar dari brand Xiaomi Redmi, yakni Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. HP ini memiliki spesifikasi yang tinggi banget. Di antaranya pada bagian dapur pacunya, HP ini ditopang dengan chipset Snapdragon 720G. Chipset yang sama digunakan oleh Realme 6 Pro. Nah, terus kelebihan HP ini ada pada bagian ketahanan baterainya, yang sudah diusung dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan support fast charging 33 watt. Jadi dapat mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit saja. Untuk harganya, Redmi Note 9 Pro Max ini dihargai 3 jutaan aja, atau tepatnya 3,6 juta di pasar India, dengan spek lengkap sebagai berikut. Nah, di posisi keempat ada Realme 6. Realme 6 ini adalah varian standar alias varian reguler dari seri 6 Realme. Karena rencananya varian terendah akan ditempati oleh Realme 6i yang udah mulai banyak diberitakan. Nah, kembali lagi ke Realme 6. HP ini memiliki beberapa perbedaan yang begitu terlihat kalau dibandingin sama seri Pro-nya. Perbedaannya adalah salah satunya pada bagian dapur pacunya.
HP ini ditenagai dengan dapur pacu chipset pabrikan MediaTek Helio G90T yang udah teruji dan terbukti memuaskan di Reno 8 Pro kemarin. Nah, terus untuk perbedaan dari seri Pro lainnya ada pada bagian layar yang hanya memiliki satu lubang punch hole di bagian kiri atas layarnya. Entah ini bisa dibilang kelebihan atau kelemahannya. Yang jelas untuk bandrol harga, HP ini udah dirilis di India dengan bandrol harga sekitar 2,5 jutaan aja. Dan untuk spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Number 5. Untuk HP rilisan terbaru tahun ini, selanjutnya ada Infinix S5 Pro. Infinix S5 Pro adalah varian teranyar sekaligus varian tertinggi untuk melengkapi seri S5. Di varian Pro-nya ini terjadi beberapa perubahan yang mencolok. Di antaranya pada bagian chipset, Infinix masih mempercayakan pada pabrikan MediaTek Helio P35 yang berjalan dengan RAM 6GB per 128 sebagai internal storage-nya. Perubahan lainnya ada pada bagian penampilannya yang udah menggunakan sistem pop-up kamera, jadi layarnya jauh lebih luas karena tanpa notch yang mengganggu. Untuk harganya, ponsel ini dibanderol dengan harga hanya 1,9 jutaan buat varian 4/64GB. Nah, kalau beneran harganya segitu, pasti HP ini bisa jadi mid-end killer dengan spek sebagai berikut. Yang keenam, ditempati oleh jagoan HP Xiaomi. Apalagi kalau bukan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. HP yang menjadi penerus si Reno 8 Pro ini memiliki kelebihan tersendiri. Di antara kelebihannya adalah sudah ditenagai dengan dapur pacu chipset Snapdragon 720G yang pastinya udah teruji banget. Selain itu, di bagian kamera HP ini menampilkan bentuk konfigurasi yang sedikit berbeda, yakni berbentuk kotak persegi. Begitu juga di bagian depan, HP ini sudah dibalut dengan layar punch hole titik pada bagian tengah atas layarnya. Nah, untuk kepastian perilisan HP ini di Indonesia sendiri belum ada info resminya. Tapi HP ini udah diresmikan di India dengan bandrol harga 3-5 jutaan. Yang kemungkinan harga tersebut berlaku juga untuk pasar Indonesia ke depannya. Nah, di posisi terakhir, kita tutup dengan entry Samsung terbaru dari seri A, yakni Galaxy A11. A11 adalah smartphone entry alias kelas bawah asal pabrikan Samsung. HP ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan pesaingnya di harga yang sama. Nah, kelebihan ada pada bagian bentuk layar, yang udah menganut layar punch hole display, jadi pas banget buat tahun 2020 ini, yang lagi musim banget dengan punch hole display. Mulai dari segmen entry level, mid range hingga flagship, semuanya berlomba-lomba pakai bentuk layar ini. Nah, kembali ke Galaxy A11, untuk performanya A11 ditopang pakai chipset Exynos 7904 yang dipadukan dengan kapasitas penyimpanan RAM sebesar 3 atau 4GB dan 64 sebagai internal storage-nya. Nah, dengan spek seperti itu, HP ini hanya dibanderol dengan harga 1,9 juta. Gimana menurut kalian guys? Cocok nggak? Nah, itu tadi guys daftar 7 HP terbaru awal tahun 2020 versi Gadget Insight. Terakhir, saya Randy dari channel Gadget Insight
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.